Alkitab menunjukkan bahwa seperti halnya Allah baik bagi orang yang percaya kepadanya, demikian pula Allah menakutkan bagi orang yang tidak percaya. Tuhan itu Allah yang cemburu dan pembalas. Tuhan itu pembalas dan penuh kehangatan amarah. Tuhan itu pembalas kepada para lawannya dan pendendam kepada para musuhnya. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Siapakah yang tahan berdiri menghadapi geramnya? Dan siapakah yang tahan tegak terhadap murkanya yang bernyala-nyala? Kehangatan amarahnya tercurah seperti api, dan gunung-gunung batu menjadi roboh di hadapannya. Alkitab menjelaskan bahwa suatu hari nanti Yesus akan muncul di dalam api yang bernyala-nyala dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. bukan hanya di Perjanjian Lama, bahkan di sepanjang Perjanjian Baru, kata-kata murka Allah merupakan istilah teknis untuk tindakan pembalasan Allah dengan sarana apapun untuk menentang orang yang menolak Dia. Alkitab banyak berisi gambaran tentang tindakan pembalasan Allah, dari kutuk dan pengusiran Adam dan Hawa dalam Kejadian 3 sampai penggulingan Babel dan penghukuman besar dalam Wahyu 17, 18, dan 20. Jadi, kasih Allah, seperti digambarkan Alkitab, tidak pernah mendorong Allah melakukan tindakan yang bodoh, impulsif, dan amoral, seperti halnya kasih dalam diri manusia, yang bisa membuat manusia melakukan perbuatan-perbuatan bodoh. Demikian juga dengan murka Allah. Murka Allah dalam Alkitab tidak pernah merupakan hal yang berubah-ubah, menuruti hawa nafsu dan emosi, mudah tersinggung, atau secara moral tercela seperti halnya kemarahan manusia. Sebaliknya, murka Allah merupakan reaksi yang benar dan perlu untuk menentang kejahatan moral. Murka Allah dalam Alkitab selalu sesuai hukum. Artinya, murka itu merupakan murka hakim yang menjalankan keadilan. Murka Allah menunjukkan tindakan Allah yang pasti dalam menghukum dosa. Semua kemarahan Allah itu benar dan kudus. Celakanya, ada orang-orang yang menolak kebenaran ini. Bagi mereka, Allah murka itu merupakan sesuatu yang mereka tidak dapat terima dalam diri Allah. Namun, jika kita ingin mengenal Allah, kita sangat perlu menerima kebenaran tentang murkanya. Jika tidak, kita tidak akan memahami Injil keselamatan dari murka, ataupun dampak pendamaian salib, atau keajaiban kasih Allah yang menebus. Kita juga tidak akan memahami tangan Allah dalam sejarah dan karya Allah saat ini di antara umatnya. Kita juga tidak akan mampu memahami kitab Wahyu. Kita juga tidak akan menyadari urgensi penginjilan yang diperintahkan oleh Yudas. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Murka Allah adalah kesempurnaan karakter ilahi yang perlu kita renungkan berulang-ulang. Pertama, agar hati kita menyadari kebencian Allah terhadap dosa sebagaimana mestinya. Kita cenderung menganggap sepele dosa, melalaikan dampaknya yang mengerikan, dan membuat dalih atas hal itu. Kedua, untuk menumbuhkan rasa takut yang sehat dalam jiwa kita kepada Allah. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan.
Kita tidak dapat melayani Dia secara berkenan kecuali ada rasa hormat terhadap keagungannya yang menggentarkan, rasa takut ilahi atas kemarahannya yang benar, dan hal ini ditonjolkan paling baik dengan selalu mengingat bahwa Allah kita adalah api yang menghanguskan. Ketiga, untuk mendorong jiwa kita memuji Yesus Tuhan kita, karena Ia telah membebaskan kita dari murka yang akan datang. Biar kebenaran tentang murka Allah ini kita renungkan berulang-ulang dalam perjalanan mengenal Allah, sehingga sikap-sikap yang tepat dapat ditumbuhkan dalam hati kita. Tuhan memberkati.